Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Kurnia Sandi Saputra, nomor NPM 1011977. Saya dari Prodi Manajemen S1 kelas D. Saya mahasiswa dari STI STEMBI Bandung Business School. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan evaluasi tengah semester untuk memenuhi tugas dari pendidikan agama. Ta'riful Quran. Metode yang digunakan dalam Ta'riful Quran adalah merupakan suatu metode untuk lebih memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Kegiatan tafakkur adalah berpikir menggunakan akal dan kolbu. Perbedaan di antara keduanya adalah terletak pada ruang lingkupnya. Jika menggunakan akal berarti berpikir dan membayangkan, sedangkan kalbu berarti merasakan dan menghayati. Kalbu adalah pengikat antara Allah dengan hambanya, maka mengaktifkan dan menggunakannya dengan baik merupakan sebuah keharusan sebagai media komunikasi terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari tafakur adalah meningkatkan kesadaran bukan kepintaran. Tafakur bernilai keistimewa di mata Allah dan berperan penting dalam kehidupan makhluknya. Kalamullah. Menurut bahasa, kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Kalam berarti firman Allah dan dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Adapun hikmah dari diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur dan lainnya sebagainya, Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara bertahap melalui malaikat Jibril. Yang pertama sebagai penguat hati Nabi Muhammad SAW, menguatkan hati dan mengasah tekad. Yang kedua untuk menjawab permasalahan umat. Yang ketiga sebagai cerminan mukmin terhadap kesalahan yang diperbuat. Yang keempat untuk memudahkan menghafal dan memahami. Yang kelima sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sejarah turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran. Nuzulul Al-Quran adalah kata jadian dari kata kerja nazala yang berarti turun. Menurut Al-Jarqani dalam Mahanail Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran dari atas 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Disebutkan dalam surat Al-Buruj ayat 22 yang artinya bahkan yang didustakan mereka ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran dari turunan dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah, tempat yang berada di langit dunia. Sebagai firman Allah dalam surat Al-Qadar yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disyaratkan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 193 sampai 195 yang artinya dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hati Nabi Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Asmaul Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yaitu Quran. Kata Korona secara bahasa berarti bacaan karena seluruh isi dalam Al-Quran adalah ayat-ayat firman Allah dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Al-Quran secara istilah yaitu firman Allah yang berbentuk mukjizat. Al-Quran bertujuan untuk menyempurnakan kitab lain diturunkan kepada Nabi terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf yang diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir merupakan ibadah jika membacanya. Al-Quran sebagai kitab suci pedoman hidup. Nama-nama Al-Quran diantaranya adalah yang pertama Kitabullah, Al-Kitab, yang kedua Al-Huda, petunjuk, yang ketiga Ar-Rahman, hikmah, rahmat, dan iman, yang keempat An-Nur, cahaya, yang kelima Ar-Ruh, menghidupkan sesuatu, dan yang terakhir yang keenam Asy-Syifa, penawar obat. Asmaul Quran. Yang pertama Al-Haq, kebenaran. Isinya mengandung kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan manusia dan seluruh alam semesta. Karena itu
pandangan yang ada dalam Al-Quran sudah seharusnya diikuti serta dijadikan sebagai prioritas utama dalam kehidupan Allah yang terdapat dalam firman Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Yang kedua, al-bayan, keterangan. Untuk memberikan keterangan dan penjelasan kepada manusia perihal apa yang baik dan buruk, penjelasan mengenai mana yang hak dan yang batil, mana yang benar dan palsu dan lurus dan sesat, yang lurus dan sesat. Firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 138. Adapun dalam firman lainnya yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Yang ketiga, al-mau'izah, pelajaran atau nasihat. Diturunkan untuk berbagai keperluan dan kegunaan untuk manusia yang akan membawa kembali kepada jalan yang benar, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai peringatan dikala manusia lalai dan tidak menghiraukan kewajibannya karena adanya nafsu dan hasutan dari syaitan. Oleh karena itu Al-Quran sebagai mau'izah sangat berperan penting sebagai pondasi dalam kehidupan. Yang keempat adalah al-zikir, peringatan. Manusia merupakan makhluk yang memiliki sifat lupa, baik hubungan terhadap sesama manusia maupun sang pencipta. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai al-zikri berperan sebagai peringatan terhadap sifat tersebut. Firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 90. Dan yang terakhir adalah al-busyra, kabar gembira. Menjelaskan bahwa Al-Quran yang di dalamnya terdapat kabar gembira bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Al-busyra yang berasal dari kata al-basyaru memiliki beberapa makna, yaitu kabar gembira, bersuka hati. Istilah al-busyra berarti kebaikan yang tersirat di wajah. Fungsi Al-Quran ada 6. Yang pertama, kitab berita dan kabar yang dijelaskan dalam Quran surat An-Naba ayat 1-2, Quran surat At-Toha ayat 13. Yang kedua, kitab hukum dan perundang-undangan. Terdapat dalam penjelasannya terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 49 dan 50. Yang ketiga, kitab jihad. Penjelasannya terdapat dalam kitab An-Kabut ayat 69. Yang keempat, kitab tarbiyah. Penjelasannya terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 79. Yang kelima, kitab ilmu pengetahuan. Penjelasannya terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, Quran surat Yunus ayat 5, Quran surat Al-Nahl ayat 66. Yang terakhir, yang keenamnya adalah sebagai pedoman hidup. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. Sekian yang saya bisa sampaikan. Kebenarannya datang dari Allah, kesalahannya datang dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.